Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, sebelum menceritakan masalah kita di episode ini, saya beri pengantar sebentar. UPS atau UPS adalah pendekan Upini Presetan Sunardian. Semula mau saya beri nama Upini Ipini sebagai gambaran kanak-kanak dalam melihat segala sesuatu, tapi sepertinya justru membanggakan produk budaya luar yang Upin-Ipin. Meski serumpun, tapi telah membuat anak-anak Indonesia bergaya bahasa Malaysia. Bagaimana Kemendikbud dan Riset bisa membiarkan hal ini? Bagaimana KPI dan KPAI tidak mempermasalahkan hal ini? Nah, itu soal lain. UPS sebagai ruang opini, pendapat pribadi saya, Sunardian Wirodono, tidak mewakili siapa-siapa, kecuali kehendak pribadi untuk berbagi pendapat. Siapa tahu mendapat feedback, mengundang diskusi untuk mencermati lebih jauh dan lebih dekat, lebih dalam dan lebih tinggi. Karena itu, UPS tidak berpihak sebagai tutorial capres untuk memilih ini dan itu, tetapi lebih mengajak untuk lebih teliti mengenai capres ini dan itu. Tidak menyuarakan misalnya capres Anies Baswedan, capres Prabowo, capres Ganjar Pranowo, dan capres-capres lain. Seandainya mereka kelak pada September 2023 didaftarkan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Ini ruang independen, imparsial, tidak memihak, tetapi mengkritisi. Saya hanya mengajak rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara ini memilih calon pemimpin atau calon presiden dengan hati-hati dan cermat, berdasarkan nalar, bukan sekedar berdasar ikatan-ikatan primordial, emosional, apalagi ikatan sara. Karena sangat benar pendapat Bung Karno, rakyat kuat, negara kuat. Rakyat kuat ialah rakyat yang tidak mudah ditipu oleh nasi bungkus, oleh uang bensin Rp50.000 yang itu pun dipotong korlapnya Rp20.000, atau rakyat yang memburu ke sana kemari, mengejar suap-suapan kecil tanpa peduli bahaya yang mengancam di masa depan kehidupannya, juga kehidupan anak cucunya. Sementara itu di zaman internet dan digital ini, betapa makin canggihnya kualitas teknik komunikasi yang membuat kamuflase, bias informasi, bluffing atau pengecohan menjadi terasa agung dan tidak terasa. Di zaman medsos dan menjamurnya lembaga polling, tidak menjamin makin banyak membaca, makin terang informasi. Karena makin banyak membaca media, apalagi medsos, bisa jadi makin pening otak kita, makin pening kepala kita. Coba saja cermati hasil polling satu dan lainnya. Menurut lembaga polling A, pasangan capres ini dan itu akan menang jika melawan capres lainnya. Tapi dalam hasil polling lainnya lagi, hasil bisa kebalikan dari hasil polling sebelumnya.
Dengan mengacu ilmu ekuivalensi yang linier dengan 1000 responden, banyak lembaga polling berani menyimpulkan hasil simulasi mereka. Maka begitu mudahnya klaim-klaim kita dengar. Jika pemilu dilakukan hari ini, maka si A, si B, si C yang akan menang. Padahal politik tentu tidak sesederhana itu, tidak sesederhana simulasi lembaga polling. Polling berbeda dengan quick count atau metode hitung cepat atas hasil pemilu atau pilpres. Karena ekuivalensi dilakukan setelah terjadi, menjadi fakta yang akan dibagukan sebagai data, bukan atas dasar simulasi atau pengandaian-pengandaian atas pikiran orang pada hari ini. Apalagi pikiran-pikiran itu sudah terafirmasi, terfragmentasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang terframing begitu rupa. Ukuran yang paling presisi tentu saja dengan mengadakan pemilihan umum oleh sebanyak pemilih hak suara, pemilik hak suara yang telah diatur dalam kesepakatannya, yakni sebanyak jumlah populasi penduduk dikurangi mereka yang belum atau tidak memiliki hak suara atas alasan tertentu. Apalagi pada zaman ini ada yang disebut buzzer, ada pula analis politik bayaran yang menerima duit dari kelompok tertentu, tentu saja untuk mempengaruhi opini publik. Kita mendengar desas-desus, isu, rumors, ada capres menggelontorkan duit ratusan miliar untuk membayar buzzer, membuat opini publik, bikin polling, nulis pencitraan di medsos atau di media konvensional. Bahkan ada yang menawarkan menjadi pembuli capres tertentu, dan capres tertentu itu menyiapkan tim yang menjawab bulian itu. Semuanya ini tim bayaran. Tujuannya ya agar nama capres itu menjadi trending topik, viral. Karena moralitas kita hari ini yang penting menjadi trending topik, viral, dibicarakan terus-menerus, tak peduli apakah itu bernilai benar atau bernilai mulia. Teori algoritma mendorong kita mengutamakan angka atau jumlah, tidak peduli nilainya bagaimana. Apalagi pemilu atau pilpres itu sendiri juga pemenangnya hanya akan dihitung dari jumlah suara yang memilihnya. Suara yang terbanyak itulah yang menang. Sementara dengan budaya yang hanya berorientasi pada hasil, prosesnya sama sekali diabaikan. Bila-bila masa perlu tujuan menghalalkan cara. Makanya ada yang membayar atau membeli lembaga polling atau bahkan mendirikan lembaga polling sendiri, memakai analis bayaran yang per bulan digaji 100 juta rupiah untuk nulis dan ngomong apa saja di media konvensional dan di media sosial. Ngomong apa saja tentang tentu saja kebaikan yang membayar dan membuli kompetitor yang membayar tentunya. Jadi kalau zaman dulu kita kenal media massa punya jargon amanat hati nurani rakyat, suara rakyat suara Tuhan, jargon-jargon bukanlah fatwa suci yang tak bisa direkayasa. Karena itu mohon maaf jika uraian dalam program UPS, opini plesetan Sunardian ini memandang dari sudut berbeda, agak meleset-meleset dikit, mungkin akan lebih banyak menyodorkan pertanyaan dan bukan jawaban-jawaban. Mungkin akan
menjengkelkan ketika pertanyaan-pertanyaan itu menyinggung yang sudah fanatik mendukung capres tertentu. Tetapi pemilu, pilpres sebagai bagian demokrasi adalah permasalahan kita bersama. Tidak ada otoritas tunggal mutlak sebagai pemegang kebenaran. Alangkah dungunya kita jika percaya omongan Rocky Gerung yang mengatakan bahwa presiden yang akan terpilih adalah siapa yang pernah diskusi langsung dengannya. Itu bukan sombong, tapi itu opini pendunguan alias pembodohan, bukan pencerahan. Maka bercermin pada kemenangan 2 kali Jokowi atas Prabowo sebenarnya menunjukkan bahwa proses demokratisasi berjalan dengan baik. Kemenangan mutlak Golkar di zaman Orde Baru hingga puncaknya pada pemilu 1997 yang mencapai 74,51%, kemudian dalam 2 tahun pada pemilu 1999 Golkar tersungkur hanya mendapat 22,44%. Sementara pendatang baru PDI Perjuangan pimpinan Megawati Soekarno Putri memenangi pemilu itu dengan mendapat suara 33,74%. PDI Perjuangan tak bisa dipisahkan dari partai sebelumnya, PDI, yang dalam pemilu 1997 hanya mendapat suara 3,06%. Semua itu terjadi karena faktor Soeharto dengan kekuasaan otoritarianismenya. Meskipun juga harus diingatkan dalam politik bisa terjadi anomali. Pada pemilu 2004, Golkar meraih kemenangan dengan mendapat 21,57%, sementara PDIP tersungkur sebagai terbanyak kedua dengan perolehan suara 18,53%. Kita juga bisa melihat proses demokratisasi tidak berjalan linier. Misal, melihat kemenangan Donald Trump dalam Pilpres Amerika tahun 2016, atau kemenangan anak diktator Filipina Ferdinand Marcos, Bongbong Marcos Jr. dalam Pilpres 2022. Atau dalam lingkup kecil, bagaimana kemenangan anomali Anies Baswedan dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 yang dengan politik identitasnya mampu menyingkirkan Ahok yang dibully sebagai Cina, Kristen, kafir, dan bertebaran ancaman bahwa pemilih Ahok kalau mati tidak akan disolatkan. Jadi harus hati-hati dengan lembaga polling ataupun para analis politik yang bertebaran di media. Kadang diantaranya ada yang mirip penjual bolang-baling. Mereka bisa menggoreng bolang-baling dengan membolak-balikkannya agar enak dimakan oleh pemesan atau pembelinya. Vox Populi Vox Deo. Rakyat kuat, negara kuat, kata Bung Karno. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan, kata para mahasiswa dan kaum buruh. Tetapi rakyat yang bisa disuap oleh para politikus adalah bodoh.